Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang hukum Newton. Untuk contoh yang kedua, benda dihubungkan dengan katrol seperti gambar, ya. Maka diketahui di sini ini massa katrolnya 2 kg berbentuk pejal. Kalau pejal artinya adalah setengah m². Pertanyaannya, berapakah A dan tegangan tali T1 dan T2? Oke, langkah pertama kita harus membuatkan gaya-gaya yang bekerja. Di sini kita buatkan, di sini ini ada tegangan tali T1. Sebelah sini juga ada gaya tegangan tali T2. Oke. Kemudian karena dia digantung, tentu ada gaya beratnya ke bawah W2. Nah, setelah itu apalagi kita tentukan dulu arah percepatan sistem ini bergerak. Berarti karena M1 nya 2 kg, berarti ini pasti dia ini A, berarti ini gagal ke kanan dan sebelah bawahnya akan ke bawah. Ini adalah A. Nah, langkah berikutnya kita harus membagi sistem, ya. Sistemnya berarti kalau kita buat untuk benda A, berarti kalau tidak diketahui gesekannya, dia kita anggap sebagai di atas meja yang licin. Nah, untuk benda A maka kita buat di sini gambarnya, kita ulang. Ini gambarnya di benda A tadi M1, ya kan? Ini adalah T1 nya, maka ini arah dari percepatannya adalah A di sini, maka kita pakai sigma F sama dengan M1 kali A. Berarti gaya yang searah dengan arah percepatan itu positif dulu. Ini adalah T-nya sama. Berarti T1, karena dia licin, tidak ada gaya bekerja gesekannya, berarti T1-nya sama dengan M1 kali A. Berarti T1 saja sama dengan M1 kita 2 A. Ini adalah persamaan yang pertamanya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk benda kedua. Untuk benda yang kedua, kita gambar lagi. Gambarnya seperti ini. Ini tadi di sini adalah T2 nya. Di bawah dia digantung, berarti adalah W2 nya. Sistem bergerak ke bawah, ini A nya. Maka kita buat di sini sigma dari F sama dengan M kali A. Nah, searah dengan arah percepatan itu yang duluan, berarti ini W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. W itu apa? M kali G, berarti M2G dikurang T2 sama dengan M2A. Berarti yang M2 kita tadi adalah 4 dikali G nya kita pakai 10, kurang T2 sama dengan 4A. Berarti ini 40 dikurang T2 sama dengan 4A, atau 40 kita pindah ruaskan dikurang 4A, pindah ruaskan ke sana menjadi positif ya, T2. Ini kita anggap ini persamaan yang kedua. Sekarang kita lihat untuk sistem katron. Sistem katrol.
Kita lihat di sini untuk sistem katrol, kita lihat berarti kita gambar lagi. Ini gambarnya seperti ini lingkarannya ya, seperti ini kan tadi. Ini adalah T2, sebelah sini adalah tadi T1. Nah, berlaku di sini konsep torsi. Ya. Sigma torsi sama dengan I kali dengan alfa. Torsinya mana? Searah dengan jarum jam. Ini ada titik R-nya. Berarti ini jari-jarinya, ini adalah R-nya yang tegak lurus. Ini R-nya yang tegak lurus. Nah, ini. Jadi torsi adalah perkalian gaya dengan lengan gaya yang saling tegak lurus. Berarti di sini sama dengan torsinya mana? Kita pindahkan ke sini. Torsinya adalah kita lanjutkan. Berarti yang searah dengan jarum jam kita beri tanda positif di sini. Yang berlawanan jarum jam kita beri tanda negatif. Maka tadi sigma torsi sama dengan I kali dengan alfa. Torsi yang positif mana? Berarti yang T2 kali R, ini T2 kali R dikurang dengan T1, dan ini berlawanan arah putarannya dengan jarum jam, kali R1, T yang searah dengan jarum jam, ini R-nya, ini kita beri tandanya positif karena putarannya searah dengan jarum jam, dan T1-nya berlawanan jarum jam, kita beri tanda negatif. Maka sigma dari torsi sama dengan I kali dengan alfa. Berarti torsi kita mana yang searah jarum jam? Berarti ini T2 kali dengan R dikurang T1 kali dengan R sama dengan silinder pejar kita adalah setengah M R kuadrat kali dengan alfa, itu adalah A per R. Berarti kalau kita keluarkan ini T2 dikurang T1 dalam kurung kita buatkan di sini adalah kali dengan R sama dengan ini kita coret 1, berarti ini tinggal setengah MR kali dengan A. R ini bisa kita coret ini berarti ini T2 dikurang dengan T1 sama dengan setengah MA. Kalau kita masukkan angkanya jadinya ini anggap aja lah ini persamaan, F-nya M katrol ya, M katrol kali A. Ini persamaan 3. Oke, kita lanjut. Itu sama dengan setengah M katrol kali A. Setengah M katrol kali A. Nah, T2 kita tadi persamaannya apa? 40 dikurang 4A sama dengan T2. Berarti sini kita masukkan 40 dikurang 4A, ini adalah T2 saja, dikurang T1 kita tadi 2A sama dengan setengah. M katrol kita tadi adalah 2 kg.
2A. Berarti 40 dikurang 4A dikurang 2A sama dengan A. 40 dikurang 6A sama dengan A. 40 disama dengan A tambah 6A. Berarti 40 sama dengan 7A. A sama dengan 40 per 7 dengan 5,7 meter per second kuadrat. Nah, kalau ditanya orang berapa tegangan talinya? T1 tadi persamaannya adalah 2A. Berarti 2 kali 5,7 sama dengan 11,42 Newton. Untuk T2 kita masukkan lagi persamaan T2 tadi adalah 40 dikurang 4A. Berarti ini 40 dikurang 4 kali 5,7. Berarti dengan 40 dikurang 22,8,2 Newton. Di tegangan tali T1-nya adalah 11,42 Newton, T2-nya adalah 17,2 Newton. Dua buah benda digantung seperti gambar, tapi di sini punya gaya gesekan. Gaya gesekannya dengan media diketahui 0,4. Sekarang pertanyaannya, hitunglah percepatan dan tegangan tali. Oke, kita lihat di sini. Langkah pertama kita harus, di sini kan ada T2. Kita buatkan sistem di sini. Ini adalah sistem yang pertama. Ini kita buatkan sistem 1. Yang ini adalah sistem 2. Sistem 2. Dan yang ini adalah sistem 3. Oke, sistem 3. Jadi ini adalah R-nya, ya. Ini R, ini adalah R-nya. Oke, berarti kita punya 3 sistem. Artinya dulu sistem pertama. Lihat, saya gambar lagi supaya lebih mudah. Sini tadi gambarnya seperti ini. Ini ada T1 di sini ada gaya gesekan FG, di sini ada gaya normal dan di sini ada gaya W. Maka hukum pertama Newton, hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Mana gaya yang bekerja? Yang searah. Ini masanya adalah M1 30, M2 nya 70. Berarti percepatan sistem ini ke sini A-nya dan yang ini ke bawah A-nya. Yang searah dengan arah A itu adalah duluan dulu. Berarti di sini T1, jadi arah A-nya di sini. Arah A-nya. T1 dikurang F gaya gesekan sama dengan M1 kali A. Berarti T1 kurang gaya gesekan itu rumusnya. Oke. F gesekan itu rumusnya mu kali dengan N. Berarti mu kali N di sini adalah F sama dengan W. W1 kali dengan W1 sama dengan mu kali M1 kali G. Sama dengan mu kita berapa? 0,4. M1 kita adalah 30 kali 10. Berarti ini 12 kali 120 Newton. T1 kurang 120 sama dengan M1 kita 30 A.
Berarti T1 pindah ruaskan 30A tambah dengan 120. Ini adalah persamaan 1. Oke. Kita lihat. Maka di sini untuk sistem yang kedua, sistem 2. Lihat tinjau sistem 2 kita, gambarnya kan seperti ini. Ini adalah T2, garis bawah adalah B2, sistem bergerak ke bawah A. Maka di sini sigma F sama dengan M kali A. Berarti yang searah duluan berarti W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. W-nya itu sebenarnya apa? M2 kali G kurang T2 sama dengan M2 kali A. Masukkan angkanya lagi. M2-nya tadi adalah 70. 70 kali 10 dikurang T2 sama dengan M2-nya 70A. Berarti 700 dikurang T2 sama dengan 70A. Pindah ruaskan 700, pindah ruaskan ini kurang 7A sama dengan T2. Ini persamaan kita yang kedua. Oke. Kita lanjut lagi ke sistem berikutnya, sistem 3. Sistem 3. Sistem 3 kita lihat gambarnya seperti itu. Ada katrol, di sini adalah T berapa tadi? T1. Nah, ini T1-nya. Ini adalah ke bawah, ini adalah T2-nya. Berarti sini ini adalah R-nya. Ini adalah R-nya. Oke, ini adalah pusat rotasinya dari katrol. Berarti yang searah dengan jarum jam adalah siapa? T2. Kita beri tandanya positif. Berlawanan jarum jam adalah T1. Kita beri tandanya negatif. Maka rumus kita sigma torsi sama dengan I kali dengan alfa. Di mana torsinya? Searah jarum jam dulu kita mulai. T2 dikali dengan R. Yang tegak lurus antara gaya dengan gaya adalah torsi. Dikurang. Kenapa kurang? Karena perlawanan jarum jam. T1 kali R sama dengan silinder per jauh, itu I-nya adalah moment inersianya adalah setengah mr kuadrat. Alfa adalah percepatan sudutnya, hubungannya dengan percepatan translasinya adalah A per R. Maka kalau kita jadikan ini tinggal A, berarti ini T2 dikurang T1 dikali dengan R sama dengan setengah M katrol kali R kali A. Kita coret pula R-nya dengan ini. Maka tinggal T2 dikurang T1 sama dengan setengah M katrol kali dengan A. Kita lihat lagi. M katrol kita adalah 2 kg. Berarti di sini T2 dikurang T1 sama dengan setengah kali 2A. Maka T2 dikurang T1 sama dengan A. Persamaan 3 kita atau persamaan 4 kita. Nah, kita masukkan angkanya lagi. T2 tadi adalah 700 kurang 7A. Berarti ini
700 kurang 7A kurang T1 kita tadi adalah 30A tambah 120. 30A tambah 120 sama dengan A. Kita selesaikan 700 dikurang 7A kurang 30A dikurang 120, karena ini min kali ke sini adalah positif kali negatif adalah negatif, sama dengan A. 700 kurang 120 sama dengan A tambah 7 tambah 30A. 7A ini A tambah 7A tambah 30A. Berarti kurang 120 sama dengan 580. 580 sama dengan 30A tambah 7, 37, 38A. Maka ini adalah A adalah 580 per 38. Sekitar 15,2 meter per second kuadrat. Oke, kita lihat T2 itu sama dengan 700 tadi kurang 7A sama dengan 700 kurang 7 kali A kita adalah 15,2 sama dengan 700 kurang dengan 100 dikurang 106,4 sama dengan 593,6 bilangkan kurang cantiknya tidak apa-apa. Nanti dengan T1 nya T1 tadi sama dengan 30A tambah 100 sama dengan 30 kali 15,2 tambah 120 sama dengan 400